Tandon gesang mugia subang kunjung panjang karya utama Satya Nagara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, Bapak Haji Heri Sopandi Esos MMPD, Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, kesempatan, dan kesehatan sehingga hari ini kita dapat mengikuti acara kegiatan penguatan dan penanganan kekerasan jenjang PAUD. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Kegiatan ini menggunakan anggaran APBD 2 Kabupaten Subang. Narasumber kegiatan ini adalah Bapak Hasanuddin MPD dan Ibu Siti Maulida Puspita SPD. Peserta kegiatan sebanyak 97 orang terdiri dari guru PAUD. Panitia pada kegiatan ini adalah pelaksana bidang GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius, terutama di lingkungan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Anak-anak pada jenjang PAUD berada pada tahap perkembangan yang sangat rentan, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kegiatan penguatan dan penanganan kekerasan pada jenjang PAUD ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, ramah, dan bebas kekerasan. Melalui kegiatan penguatan penanganan kekerasan pada jenjang PAUD ini diharapkan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan semakin memahami pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang berkelanjutan dalam membangun satuan PAUD yang ramah anak serta memperkuat komitmen bersama dalam melindungi dan menumbuh kembangkan potensi anak secara optimal. Sebelumnya saya ada pantun. Belum. Senyum anak jadi hiasan. Tanda damai di tiap hati. Penguatan PAUD tanpa kekerasan. Membentuk generasi penuh empati. Ibu sekalian, bahwasanya kita ketahui bahwa usia PAUD merupakan
generasi emas, ya generasi emas yang menemukan potensi anak bukan orang tua, guru. Saya dipanggil ketika SMA 1 ya, saya dipanggil luas saya Pak Kieu. Setelah guru BP menjelaskan, saya arahkan anak ini. Alhamdulillah lulus. Sekarang udah kerja di Bea Cukai. Nah, ini juga sama. Selain anak ini harus selain diberikan pemahaman, pembelajaran yang benar, kemudian nutrisinya harus diperhatikan juga. Nutrisi anak juga, tapi ini masih jauh ya. MBG juga belum semua. Nah, kenapa Ibu sekalian sekarang ada kegiatan seperti ini? Sudah pahamkah? Ada kegiatan ini sudah paham? Coba untuk apa, Bu? Ya, itu normatifnya seperti itu. Tapi ada beberapa pelajaran yang nanti didapat dari sini yang memang tidak letterlek gitu saja gitu. Ada melalui kegiatan-kegiatannya, kegiatannya yang bisa diambil manfaat atau yang positifnya. Ayah gimte, ya ayah gimte. Ada. Ya. Ayah kerjasama, ayah mengolah emosi dan sebagainya. Ini terapkan di anak, makanya karena ngajar PAUD mah kudu menyenangkan, ya, ya harus menyenangkan, harus bahagia, menyenangkan. Nah, itu. Maka dibawa ke dia, gitu ayeuna. Supaya senang gitu, lihat dari faktor kerjasamanya seperti apa. Baik, ada 5 tadi ya. Coba itu menurut pandangan saya. Kalau menurut pandangan Ibu bisa jadi 7, bisa 8 atau bisa pun nggak jadi. Angges antap pilih urusan orang. Yang penting mau orang menang gaji, gitu ya. Ya. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya saya menyampaikan beberapa tadi materi atau apa kunci ya untuk stop bullying ini, maka kami harap Bapak Ibu dengan setelah berakhirnya nanti pelatihan di sini Bapak bisa menerapkan, Ibu dapat menerapkan di lapangan. Oleh karena itu dengan ini saya resmi dibuka. Pada pagi ini kami dapat berkumpul dalam kegiatan penguatan dan penanganan kekerasan jenjang PAUD Kabupaten Subang. Semoga kegiatan yang kami laksanakan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridho-Mu. Rakyat Subang, Subang, Jawa Barat, Distikbud. Kegiatan kita senam dulu.
Pasang nilai pasan yang goyangnya heboh. 1, 2. Di mana kita? Acara apa kita? Beda tiap beda. Oke, kita coba. Apa kabar? Alhamdulillah sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Kalau sehat ekonomi militer. Itu gaduh sama tannya ente. Oke, baik, siap. Bang Emo, ya baik. Teman-teman, kita akan sedikit bicara banyak bekerja ya. Yang pertama saya sampaikan, terlihat nggak tulisannya? Ibu coba pejamkan matanya. Kemudian ibu baca amalan yang akan saya berikan supaya bisa melihat tulisan dan fokus sampai selesai. Ikuti kata-kata saya, siap? Wajilu. Ulangi, wajilu. Wabima. Wanakir. Ulangi, wajilu. Wabima. Wanakir. Buka matanya. Anar, berarti ada sesuatu dengan mata Anda. Hanya guru-guru PAUD yang soleh yang bisa melihat tulisan. Sudah terlihat sekarang? Tadi wiridna salah, wajilu teh, wajitilu, wabima, bala-bala lima. Tadi tah, wanakir, cai, bandrek, sacangkir. Ya, fokus. Jadi yang pertama saya sedikit menyampaikan tentang profil KPAD dulu, karena saya mewakili dari Komisi Perlindungan Anak. Kami itu mendapatkan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Jadi pada prinsipnya di tingkat kabupaten itu ada Komisi Perlindungan Anak Daerah. Di tingkat provinsi belum ada, langsung tembus ke tingkat nasional. Ada KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang beberapa bulan lalu itu digoreng oleh netizen ya dengan sudut pandang yang berbeda. Tapi ketika Anda terjun nanti saya akan ceritakan, kami ceritakan bagaimana berdarah-darahnya KPAD Subang dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang ada di Kabupaten Subang ya. Jadi tugas kami itu betul tugas utama berdasarkan undang-undang tadi, tugas kami adalah melakukan pengawasan. Awas ya, begitu merenya. Pengawasan. Jadi pengawasan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya di bidang pendidikan saja, tapi di lintas sektoral yang lainnya. Kemudian yang pasti adalah kami mengumpulkan data dan melakukan advokasi atau pembelaan atau perlindungan kepada anak-anak di Kabupaten Subang. Teman-teman sekalian, halo. Hai. Saya coba informasikan tren kasus yang ada di Subang. Ibu, yang pertama, kira-kira nih menurut bunda-bunda sekalian, yang menjadi pelaku kekerasan seksual atau pelecehan seksual, kira-kira usia berapa rata-rata pelakunya? Kena puluh pak, rata-rata aki-aki 7 mulut, aki-aki nurus tunjung gitu ya. Betul. Nah sekarang sudah mulai, meskipun hanya baru 0 sekian persen di Subang nih, saya ngomong di Subang ya. Hati-hati dengan Anda, dengan anak-anak kita. Pelaku termuda saat ini adalah anak di usia 5 tahun. Di mana Pak? Di Subang. Pelakunya anak usia 5 tahun. Korbannya siapa? Sama, anak di level PAUD juga. Saya 2 bulan kemarin ditelepon oleh salah satu pengelola lembaga PAUD. Pak, mohon bu, naon. Abi, kumaha ya? Abi kudu kumaha nya? Teuing atuh kumaha cenah ibu, junjung lapor ka abi kudu kumaha. Tepangkeun lah ibu saha. Bapak, abi teh kepala sekolah di PAUD. Jam 10 malam telepon saya. Terus kumaha teh dibantu? Mohon Pak. Murang kali abi, Allah. Sujung ngagowakna telepon.
Kunaon bu? Kurang kali abi pak. Jantan korban pelecehan seksual. Innalillahi. Ibu cukup tenang dulu malam ini karena sudah terlalu penting saya bilang itu. Besok pagi-pagi saya akan merapat ke ibu. Akhirnya besok pagi saya merapat. Di mana nih wilayahnya? TKP-nya wilayah Kecamatan Subang. Ayo nanti Kecamatan Subang ya. Oke, hati-hati ya. Begitu besok saya datang ke TKP, pelakunya adalah korbannya adik kakak. Yang satu yang PAUD ya, yang satu kakaknya yang SD kelas 3. Laki-laki dua-duanya. Oke, dia ceritain. Begitu di awal dia tertutup, maka kita perlu berbicara teori tentang gaya berkomunikasi dengan anak. Di awal tertutup, akhirnya saya buka dulu topengmu. Saya buka topeng saya, panjang wajah simetris, 5 cm kanan kiri atas bawah. Akhirnya saya diajak ngobrol dari hati ke hati. Akhirnya dia ngomong, anak yang PAUD itu, di mana kejadiannya? Di situ bapak tuh di rumah itu, rumah kosong. Jam berapa ya kira-kira? Pokoknya udah mau gelap menjelang maghrib. Matak sekolah baheula ulah sok keluar sarutna. Tapi ulah hari masalah sholat berjamaah mah. Matak ayeuna bapak-bapak saya berjamaah teh tah pakai ilmu eta. Cokolat baheula ulah keluar sarutna ditara berjamaah maghrib di masjid. Ulah dipakai teori eta mah ya. Diceritain. Terus apa yang dilakukan? Ya saya teh diperosotin celananya. Terus digituin, kakaknya juga ngomong. Ternyata kakaknya lebih dulu menjadi korban dari pelaku itu, sehingga dia trauma. Oke, adiknya menjadi korban juga. Ternyata telah ditelusuri dalam 30 menit saja berkembang korban-korban yang lainnya. Salembur etak sampai ke 4-5 orang yang menjadi korban. Oke, Bu, boleh antarkan saya ke rumah pelaku? Suka bayang Bu Abi kok jago badak baru dia. Seterusnya diajaklah. Yang mana pelakunya? Tuh, ternyata dia lagi gugulayunan dina tangka rambutan di kebun. bukan gitu ya. Nah, ternyata anak kecil usianya kelas 5 SD sudah bisa menjadi pelaku. Ya, hebat ya kondisi kita saat ini. Akhirnya saya ajak ngobrol juga dia. Dari hati ke hati, di awalnya nggak mau ngomong, tidak mau ngomong sedikit pun. Akhirnya tadi teh jurus nuka 2 teh saya pakai lagi. Bismillah ya Allah, ini untuk kebaikan bersama, izinkan saya untuk bisa komunikasi dengan anak ini. Ya, tadi siar langsung SCTP. Kita gagah. Oke, siap Bu. Ternyata pelakunya tadi anak usia kelas 5. Tuh, setelah saya. Dan rata-rata Bu, sekali lagi, makanya kita pernah ingat di teori perkembangan pendidikan. Jadi anak itu akan menjadi pribadi yang positif ketika hiji aya faktor dukungan pendidikan dari orang tua, kedua status ekonomi. Itu hukum yang tidak bisa terbantahkan. Termasuk tadi anak yang jadi korban, anak yang jadi pelaku itu dua-duanya di keluarga tidak mampu. Di rumahnya RSSSSS. Rumah sangat sederhana, sisi selokan, susah senang sama-sama tadi. Dua-dua pelakunya ya. Ternyata setelah saya tanya, ajak ngobrol dengan bapak teh ya temannya Pak Guru di sekolah. Cenah dedek teh geus 2 dinten teh sekolah. Gaduh masalah tuh. Tuh bapak ada tah. Cenah bade aya program. Wah, dibohongan dalam tanda kutip ya. Nanti dia ngomong. Dia mengaku, awalnya tidak ngaku. Enggak Pak, duka terkenal. Akhirnya dia ngaku, oke. Dan permasalahan utamanya adalah ternyata Dede apal di mana eta. Ternyata dia hafal dari handphone. Jadi wayahna handphone teh kudu steril. Tapak-tapak malam tadi teh hapus. Jangan sampai tertinggal. Nah, terjadi juga kasus tadi, pelakunya adalah anak PAUD. Korbannya anak PAUD. Saya pernah ngisi ceramah di Pagaden ya. Pak, atau pernah ada yang kasus di Bogor nih. Ada anak PAUD akan keajaiban sentuhan apa bahasa Inggrisnya? Keajaiban apa? Kalau sekarang mah bonding istilahnya ya. Oke, mendekatkan. Pak,
guru-guru TK ya. Saya lihat wajah si Eri dia wajahnya ya. Set. Insya Allah tidak ada. Curhat, Bapak, kunaon Bu? Abi teh disebut masalahnya duka cenah. Kumaha Bu? Abi gaduh murang kali. Usiana anu kelas B Pak. Apa masalahnya Bu? Ita teh sok nanti nyarane ka abi teh akan biasa nah cita ati guru PAUD mah disaranean ku budak banyak. Terus teh Bu, karena mereka merasa dekat gitu ya. Bapak beda nyaranena cenah. Kumaha maksudnya Bu? Beda nyarane. Jadi dia senang menempel-nempelkan tubuhnya, badannya ke gurunya. Akan lamun biasanya mun dewasa makan cek urang teh jangan pegang dulu gitu kan. Ieu mah ada budak atuh. Lalele Bapak mohon maaf sampai dia pengen duduk di atas saya, di atas pangkuan saya dan dia menggesek-gesekkan bagian vitalnya. Berarti ada something wrong. Saya bilang Ibu langsung Ibu observasi ini darurat. Lihat ke rumahnya dia sama siapa? Ternyata sama neneknya. Ibunya sibuk di pabrik, bapaknya sibuk juga, anak jeung nininya. Nininya ngameh budak betah di pasihan HP. Akhirnya itu HP yang menjadi itu. Oke, hati-hati nih. Saya berbicara kasusnya dulu ya. Berikutnya ada lagi anak curhat. Iya pas pengajian di Pagaden tah, Pak, budak kabeh anu curhat. Beres pangaosan teh kumaha Bu? Ya cenah abi teh da ningali si mama si bapak teh budak teh bawel kebetulan kecerdasan bahasa teh gitunya nyaritakeun eta apa yang terjadi malam itu antara ayah dan ibunya. Dan dia merasa apa kan orang anak makan teori lingkungannya, dia berpikir positif dengan apapun yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya dan dia mohon maaf mempraktekkan itu kepada temannya satu kelas. Segila itu kondisi kita saat itu. Oke, maka dalam hal ini ibu dan teman-teman menjadi orang-orang atau garda terdepan yang diundang pada hari ini. Oke, jadi Anda adalah pulang dari sini diharapkan membawa perubahan minimal tahu cara mengidentifikasi. Kenapa sekarang banyak kejadian kayak tadi karena kemampuan deteksinya yang kurang, ya. Oke, halo. Hai. Halo. Kalau saya bilang satu, tangan kirinya begini. Biasanya kieu kan ya. So, enak. Kalau saya bilang satu, tangan kirinya begini. Kalau saya bilang dua, tangan kanannya begini. Di atas curug teman-temannya. Terus dikelek-ketek curug nantinya. Nah, gitu. Kan biasa tinggal lewat. Kalau saya bilang satu, kemana tadi? Kieu. Dua, kieu, usap-usap, dikelek-ketek, kade tong-tong, kanu lain itu ya, dikelek-ketek ya. Hitungan ketiga, berarti anu ieu kudu kahanapnya, anu ieu kudu naik ka luhur. Siap? Oke, kita coba. Satu. Kieu, sing ajeg. Tangan kiri aja. Oh, siap. Satu. Dua. Nah, eta teh usik dikelek-ketek curugna dikelek-ketek. Tah, pas tiga baru lakukan gerakan menghindar dan menewak ya. Siap, ulangi. Satu, bilang aye. Satu, dua, kelek-ketek. Tiga baru hap. Ulang. Siap ya. Oke, anu ngalamun ditewak ku abi kapayut. Siap, hiji. Ibu mah ieu disada itu usik. Ini usik itu disada. Ulang aja. Ulangi. Satu. Dua. Tiga. Anu katewak aya. Betul katewak mah terlalu menghayati. Sekali deh. Siap. Satu. Dua. Di mana wae tadi? Di mana wae tadi? Tiga. Siap, fokus. Terakhir satu. Dua. Tiga. Ayo kan katewak kayak gana. Ngalamun gana ya. Siap, fokus ya. Oke, baik. Jadi kembali ke fokus ya. Siap. Baik.
Di mana alamat KPAD? Alamat KPAD itu ada di gedung GOW. Go. Oke, Ayel, dikasih apa? Tak, Ayel, tenang. Mau dipasang di tengah-tengah ya. Di gedung GOW itu lantai 2 karena lantai bawah parkir. lantai 2 ya. Di GOW, jadi nanti yang mau konsultasi silahkan boleh ke sana. Terutama yang terpenting bukan masalah hutang. Kita ya, UKDM gitu dilayani namanya. Kalau perceraian yang imbasnya ke keluarga silakan. Nanti saya akan cerita imbas perceraian kepada anak-anak kita ya. Oke, siap. Baik. Teman-teman sekalian, saya akan coba gali informasi. Siapa atau pernah nggak ada kasus terkait kekerasan kepada anak di sekolahnya? Ada yang pernah terjadi di sekolahnya? Kasus kekerasan kepada anak? Ada, pernah? Oke. Ibu boleh ceritakan kepada saya seperti apa kejadiannya? Jam berapa, hari apa, tanggal berapa, menit ke berapa gitu? C. Ada siapa yang mau coba? Speak up, yuk. Saya coba ya. Oke, siapa namanya Bu? Ibu Rus. Ibu Rus. Dari Cibogo. Cibogo. Sebenarnya banyaknya kalau kekerasan di itu mah lebih ke kekerasan fisik karena mereka sering apa ya, anak-anak yang dominan di masyarakatnya, maksudnya di masyarakatnya, ya di lingkungannya. Terus di sekolah juga dia merasa dia paling super gitu. Jadi kadang mereka tuh menindak yang lemah gitu. Jadi yang anak-anak yang terlihat lemah, mereka sok jagoan gitu. Jadi gampang disenggol gitu teh hal-hal yang biasa. Padahal orang-orang anak-anak yang disenggolnya itu dia merasa tidak nyaman gitu dengan hal itu. Tidak terungkap tapi itu yang paling dominan di antara kasus yang lain kalau di PAUD saya gitu. Oke, jadi pelakunya anak, korbannya anak. Ya, oke, tepuk tangan dong. Siap. Door prize tolong disiapin ya. Saya tidak tahu ada apa aja door prize selama kegiatan berlangsung. Oke, jadi ini karakteristik yang kasus yang sering muncul. Itu disebut dengan bullying atau perundungan. Jadi macam-macam kan dibahas kekerasan itu apa saja. Jadi materi dasarnya mengenal dulu kekerasan, baru tugas kita apa aja. Ya, termasuk nanti Ibu ada tugas. Saya kasih contoh kasus. Ibu harus memecahkan kasus itu. Harus sampai selesai, gitu ya. Oke. Jadi bullying itu perilakunya adalah perundungan itu berulang-ulang. Tapi berulang-ulang itu rata-rata dimulai dari heureuy heula. Cendak hurui atuh maklum budak ngaranna oge, jika ucap pernah budak wae. Itu yang mindset yang akan dalam tanda kutip menghalalkan proses bullying itu terjadi dalam waktu yang lama. Jadi makanya kalau begitu ketahuan ada anak senggol, burusut, langsung ingatkan. Jangan ada mindset kedah keur heureui meureun da masa-masana, lain masa-masa heureui gitu. Ya, oke, siap Bu. Nah, jadi rata-rata korban yang menjadi korban bullying itu adalah dianggap lemah. Ada lemah secara fisiknya, lemah secara kognitifnya, seterusnya. Makanya Ibu supaya tidak ditindas oleh orang lain, jangan berperilaku lemah. Apakah bullying itu hanya berlaku di usia anak-anak saja? Tidak. Sampai level dewasa bullying itu menjadi hal-hal atau perilaku yang kadang-kadang terjadi. Ibu pernah dibully sama temannya di usia sekarang? Makai tiung murah. Beda kan sekali nyusul luntur. Kemarin pada hejo kolot, nah jadi hejo ngora. Teteh ngebully. Sok dewasa we. Sok pernah dikumaha Ibu korencangan Ibu. Sok di body shaming. Eta teh awak lepet Madura sih. Beda busokolnya peneknya busokol gitu kan. Body shaming. Sok dikumaha Ibu sekiladak naon deui? Sok disebut cacingan padahal orayennya. Peda taranaon cacingan saya mah gitu kan. Itu perilaku yang sampai sekarang jadi otomatis siapapun bisa menjadi korban, siapapun bisa menjadi pelaku. Oke, itu Bu ya. Baik, terima kasih. Kita akan perkuat dulu terkait dengan hak anak. Ada yang pernah tahu tepuk hak anak? Ini secara historis dari Konferensi Jenewa. Ya, jadi Ibu, pasca Perang Dunia itu semua tokoh-tokoh dunia dikumpulkan, tokoh agama, psikolog, tokoh pendidikan, insinyur, seterusnya. Apa
Apa yang mereka bicarakan? Apakah tentang ekonomi? Bukan. Apakah tentang seni? Tidak. Apakah tentang budaya? Tidak. Satu hal yang mereka lakukan adalah bagaimana mendesain anak-anak pasca terjadi perang. Karena banyak anak dan perempuan itu menjadi korban utama dari peperangan. Maka muncullah ada 4 anak di konferensi itu. Ada hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak partisipasi. Coba hak hidup. Hak hidup. Lihat gerakannya. Terus tumbuh kembang. Tumbuh kemana? Berkembang? Hari ibu enak tumbuh atau berkembang? Berkembang. Tumbuh kembang. Terus perlindungan. Rumah. Makanya nanti ada game perlindungan. Kemudian partisipasi. Ngomong. Jadi tepuk hak anak. Prok prok prok. Hak hidup. Prok prok prok. Prok prok prok. Siap ya? Oke, bareng-bareng. Tepuk hak anak. Hak hidup. Tumbuh kembang. Perlindungan. Partisipasi. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, baik. Sekarang bisa berdiri semuanya? Berdiri semuanya. Everybody stand up, stand up, stand up. Everybody stand up just like me. Lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar. Ada apa kan? Lagu nama apa? Lagu nama. Ah tuh, halo, kita mereka bangsa. 1, 2, 3. Halo, maju. Bandung, ibu kota perhiangan. Maju. Suaranya mana? Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bu. Stop. 10. Stop, buat kelompok. 10 orang. Oh, 10 orang. Sok, cari temannya. Tak ibu. Ibu karya icidai. Ibu karya. Ayeuna pilari tempat anu teu panas. Urang ceknya. Iya tos 10? Iya 10? Duduk melingkar tiap kelompok. Ibu Nurina bisa membantu? Ibu Nurina silakan. Ya. Melingkar saja, menguriling. Oke. Nanti setiap kelompok akan diberikan flip chart. Ini bu. Tadi itu ada spidolnya di mana ya? Ada. Terus iya. Oke. Ini aja. Biar satu orang satu. Sama kan ya? Dua. Identifikasi jenis-jenis kekerasan dan contohnya. Itu aja dulu. Nanti di sesi kedua itu akan kita simulasikan melalui kasus. Jadi ada sepengetahuan kelompok ini ada berapa macam jenis kekerasan. Berikan contohnya. Produknya per kelompok dituliskan di kertas flip chart. Nanti ada spidol besar, ada spidol kecil yang kami berikan. Silakan dipandu. Tidak berbasis Google atau AI ya. Pemahaman kita. Oke. Silakan. Terima kasih Bu Nurina. Ibu kasih nama kelompok ya. Tadi kelompok mencang. Nah, sama nama anggotanya. Setelah itu Ibu nanti presentasikan. Polanya, tulisannya bisa berbentuk narasi atau bentuknya mapping. Kan gaya pikirnya kurang beda ya. Ada yang mind map. Lebih enak pakai sistem web gitu ya. Oh, kekerasan, jenisnya iya, contohnya iya gitu ya. Atau narasi silahkan. Mau bentuknya tabel, bebas. Silahkan akomodasi kebutuhan teman-teman Anda. Waktunya butuh berapa hari? 2 hari. Baik, kita ketemu 2 hari lagi nanti. Siap, waktunya
15 menit. Kita dari kelompok Sangkuria. Teot tete toet teot. Hujut toet hujut ya. Luar biasa. Oke, silakan mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kita dari kelompok Sangkuriang akan mempresentasikan beberapa jenis-jenis seksual hasil kekerasan seksual. Kekerasan menurut versi Sangkuriang. Ini sudah diskusi semuanya ya ibu-ibu. Tapi nanti kalau misalkan ada yang mau menyanggah boleh ya ibu, bebas. Yang pertama ada kekerasan seksual. Poin pertama pelecehan. Pelecehan itu terbagi ada dua, meraba dan mengintip. Termasuk menyingsatkan anrok itu tidak boleh ya. Soalnya suka kalau anak-anak lagi main merosotkan megeningannya bu, sok aya gitu, itu tidak boleh. Ibu pernah diperosotin dulu waktu kecil? Alhamdulillah tidak pernah. Steril ya. Lanjut. Lanjut, yang kedua ada pemerkosaan. Itu pasti sudah ini ya ibu, sudah sangat ngerti lah eta we pokoknya mah. Yang kedua ada kekerasan verbal atau non verbal, psikis dan emosional. Yang pertama mengejek. Kumaha contohnya mengejek teh munjing si eta mah goreng patut bisi kabawakeun goreng cenah. Yang kedua menghina. Lanjut. Menghina eta we pokoknya mah. Terus Body shaming tah ieu nu kaalaman ku abi body shaming. Abi teh BB 55 tapi sok disangkina teh cacingan. Padahal abi teh sadinten emam 5 kali duka ka mana eta teh sanggup teh duka jadi dosa, duka jadi naon eta mah. Ya. Terus yang keempat ada memukul. Terus yang kelima ada menendang dan yang lain-lain. Dalam Sundanya sajabana. Yang ketiga ada cyberbullying. Yang pertama menyindir lewat sosial media. Yang kedua pengancaman. Awas kalau mana temeredi orang ku orang sebarkan video mana. Itu cyberbullying ya. Terus yang ketiga pemerasan. Ya yang sama aja ya mungkin. Yang terakhir ada kekerasan penelantaran ekonomi. Yang pertama penghinaan pekerjaan. Ada bapak mana mah tukang kuli. Sok itu bapak. Iya, kalau penanganan itu udah terjadi. Jadi apa yang sebenarnya yang jadi sebenarnya dulu kita kan nyamperin kan ya kasih kita Oke, siap, luar biasa. Di sini kita dapat kasus yaitu ibu guru yang dimana di kelasnya itu ada siswa yang bernama Dodo. Dia sering lambat dalam mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas, terutama mewarnai. Dan gurunya itu sering meledek Dodo dengan kata Dodo bodoh dan juga merendahkan Dodo. Menurut kami, yang pertama dari identifikasi kekerasannya itu termasuk kekerasan verbal karena si ibu guru menyebutkan Dodo itu disambung-sambungin dengan namanya Dodo bodoh gitu. Diulang-ulang diberitahu kepada teman-teman yang lain. Terus yang kedua juga kekerasan psikis karena dia itu membuat si Dodo merendahkan si Dodo, dibilang Dodo lambat gitu. Terus cara pencegahannya seperti apa? Nah ini ada cara buat semuanya dan ada juga buat gurunya, terutama buat gurunya. Yang pertama yaitu hal yang harus dicegah pertama berarti gurunya itu harus berkualitas. Ikut dulu pelatihan ini.
Nah, peningkatan kualifikasi guru terutama pemahaman tentang penanganan pencegahan kekerasan terhadap anak. Terus harus menerapkan SOP. Jadi di sekolah harus ada SOP tentang peraturan untuk guru, di mana harus ada kebijakan dan sanksi yang tegas yang diberikan oleh lembaga buat guru yang melakukan kekerasan tersebut. Terus yang ketiga, ini yang buat semuanya, yaitu buat anak-anak dan yang lainnya. Pertama, sebelum apapun kita harus melakukan kesepakatan kelas. Jadi apapun sebelum melakukan kegiatan ada kesepakatan kelas. Terus yang selanjutnya yaitu membiasakan bahasa positif. Kalau bisa si ibu guru tuh tadi jangan bilang dodo bodoh, bukan. Dodo semangat, semangat. Jadi dianya memberikan afirmasi positif gitu. Terus yang selanjutnya yaitu ingat, jadi guru juga tadi harus mengenali karakter anak. Jadi jangan sampai kita menyamaratakan anak yang satu dengan yang lainnya. Karena pada dasarnya setiap anak itu berbeda. Kita tidak mungkin satu anak ini disamakan dengan anak yang lainnya. Maka kita pun harus mengenal karakter anak, memahami karakter anak, dan tentu menghargai apa yang dilakukan anak. Terus yang kelima, selalu memberikan apresiasi kepada anak. Jadi jangan sampai kejadian yang seperti si Dodo ini terulang di lembaga-lembaga ibu-ibu yang ibu pegang gitu. Untuk selanjutnya, kasus penanganannya seperti kalau udah ada kayak gimana nih. Nah, kalau udah ada, tentunya harus ada refleksi, terutama dari bu gurunya sendiri. Udah pasti sanksinya udah ada karena tadi ada aturan. Terus yang kedua, memberikan pendampingan dan support kepada anak. Jadi anaknya jangan sampai ditinggalin. Terus yang ketiga, membangun komunikasi dengan orang tuanya. Jangan lupa itu, karena ketika anak, wah ternyata anak saya bu jadi pendiam setelah digitu-gituin sama si ibu teh. Ibu, aku mah malas ke sekolah, soalnya sama bu guru sering diledek, aku lambat, aku kayak siapa? Kalau lambatnya kayak si Petri, kayak siapa? Nah, iya, akhirnya, nah dari itu harus ada komunikasi antara terutama kepala sekolah ya. Karena gurunya yang melakukan tindakan, berarti kepala lembaganya sama orang tuanya harus melakukan komunikasi, di samping ada pendampingan. Kemudian penanganannya memberikan motivasi dan penguatan positif kepada anak ABK. Mungkin kadang kita lupa ini, kita seringnya ke pelakunya saja, korbannya kita tidak rangkul gitu ya. Tapi kita memberikan tadi motivasi dan kata positif bahwa kamu juga sama dengan yang lain, kamu bisa dengan yang lain gitu. Kemudian memberikan rasa aman kepada anak tadi saat di sekolah bersama kita dan lingkungan sekolah. Kemudian memberikan aktivitas kegiatan positif lebih kepada anak-anak yang super di kelasnya. Gitu Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk para kori dan kori bekerja. Oke, 1, 2, 3. Satu orang pergi potong lahan. Satu orang pergi potong lahan. Dua orang pergi potong lahan. Satu orang pergi sama kami pergi potong lahan. 3 orang pergi potong lahan. 3, 2, 1 orang pergi sama kami pergi potong lahan. Saling berhadapan, saling tunjuk dan bilang doa. Hula.
Ya, kita uji coba ya. Jadi iya kadia, iya masih ngobrol weh, ya. Oke. Siap, slow motion. Door. Nah, suaranya harus kenceng ya. Suara tanggal tua. Ya, siap. Nanti yang telat akan ke depan lalu dicoret. Kayak anu penyakitan yang ya. Nanti kita terapi lata ya. Setelah dicoret baru yang nembak orang lain. Ya, nembaknya yang lurus, dideketin aja. Gitu ya. Contoh. Wah, ngawahan lah. Itu kamu kan jawab ya. Paham ya? Siap. Saya akan mencari korban pertama. Siapakah dia pengalaman pokoknya namanya? Siap, oke. Bareng hebat ya. Kalau bareng cari nama lain, oke? Bareng. Bareng. Tapi ya tatangan lah. Jadi sini ke tengah. Kang Fajar, Kang Agus, saya punya ini nih tim ya. Kang Fajar, siap bagian nyeret. KDT. Ya. Nah, nanti anu minang salah kata iya. Atau mau pindah kata. 3 jari. Set. Gitu ya. Kumaha lempang monyet diam dulu. Monyet lempang kieu. Dalam bahasa ekspresi. Nah, majuna tah kieu. Namanya tah kieu ya. Tah kieu. Ya, itu nadanya ya. Kita coba. Ibu siap? Kumaha lempang monyet lempang kieu. Tah kieu. Entok. Kumaha lempangna entok. Entok teh lempangna kieu. Tah kieu. Kumaha lempangna entok. Entok teh lempangna kieu. Tah kieu. Kumaha lempangna orai. Orai teh lempangna kieu. Tah kieu. Tah kieu. Kumaha lempangna monyet. Monyet kali terakhir. Kumaha lempangna gajah. Gajah teh lempangna kieu. Tah kieu. Tah kieu. Yang nyewa. Contoh kita. Ya. Sekali orang. Ulangi, ya. Ambil posisi. Kita. Kayak hijau. Kalau hitam berarti tangan yang hitam yang naik. Kalau hijau tangan yang hijau yang naik. Ya. Siap. 1, 2, 3. Tut. Hijau. Tuhan hitam sudah keluar hijau. Ya, kita coba ya. Anak. Paham? Pasti ada sisa kucing 1. Ya. Belum mana kucingnya sini. Sini. Kang Fajar. Nah, kalau kata-kata anak yang keluar berarti anak yang bergerak. Rumah diem, tong lompatan ke buku. Nah, siap. Buka 2. Kalau keluar kata-kata rumah, baru rumah yang bergerak. Anak diem. Kita coba. Kucing bukan diem. Kata-kata rumah. Coba. Rumah. Tong siang.
bergerak. Buat kelompok baru 3 orang duduk seperti ini posisinya, tapi anggotanya baru semua. Fokus dengar cerita saya. Teman-teman, pada suatu saat KPAD mendapatkan laporan dari salah satu penyelenggara satuan PAUD. Selamat malam Pak. Selamat malam. Izin melaporkan. Saya dari PAUD Al-Bakekok. Pak, jumlah siswa di saya kurang lebih ada 22 anak Pak. Ayo kucing pindah. Cari kemana? Oh, siap. Cari yang kosong. Cari yang kosong. Pindah. Ya. Oke, ibu kan ibu cari. Siap, bayananya. Jadi kuda jadi si gesit irit ya. Saya minta semuanya membuat barisan ke arah sana. Kepalanya di sini, buntutnya ke sana. Satu berbanjar. Atau siapa ya? Nanti di setiap ujung lagu saya akan bilang kanan. Maka tugas ibu adalah estafet pindahkan bola menggunakan tangan kanan ke teman belakangnya. Bolanya banyak loh. Yang bolanya sudah habis langsung bilang siap. Kalau kelompoknya bolanya sudah habis, pertanda diselesai. Siap? Kadang udah disakuan ya. Namanya tere beres itu ya. Siap ya. Oke. Mengerti aturan mainnya? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana. Ini. Oke. Sudah pas? Ingat dipindahkannya satu-satu. Jangan langsung rawu, jangan. Kalau atas berarti ke atas. Kalau bawah buka kakinya. Lalu masukin ke kolong. Siap ya? Nanti akan kita coba model yang barunya. Pas? Oke. Are you ready? Siap. Untuk 1, 2. Nyanyi hulanya. 3. Kanan. Kiri. Kanan kiri. Aku sudah tahu. Atas. Bawah. Atas bawah. Aku sudah tahu. Kanan. Iya. Kanan. Menghadapnya harus betul. Kanan. Terus. Iya. Terus. Kalau sudah habis langsung teriak. Iya. Satu-satu dikasih satu-satu. Iya. Oh, cangkeng kadinya tah. Terus. Siap. Ini. Barusan finishing di belakang. Ini lagi. Ya. Halo. Sudah beres. Iya ngacung lah sudah. Ayo bola menyelap di handap. Berarti pemenangnya yang ini ya. Kelompok ini. Lagi. Maju. Mundur cantik. Ya, beres aja. Oke. Sekarang yang sebenarnya fokus. Ya. Mundur. Maju cantik. Cantikmu Maju cantik. Mundur cantik. Maju. Istirahat, sekelompok istirahat. Duduk di situ, duduk tetap duduk. Jadi pamihoyong yang istirahat duduk. Salah. Kelompok ini istirahat duduk. Oke, tinggal 3 lagi. Kanan cantik. Ayo ngarampeol Bu. Iya ngarampeol. Duduk. Dewan juri nage netizen namanya. Keras mereka mah. Duduk. Ya. Final guys, final. Luar biasa. Orang adukan ku abi ke kabupaten lainnya. Siap diadukan ku abi. Ya. Fokus. Maju cantik. Cantik. Maju cantik. Mundur cantik. Kanan. Kiri cantik. Ngarampeol anu ieu guys. Berarti
pasukan media. Oke. Yang oleh dua orang dari tiap kelompok maju dengan saya di sini. Lalu bawa balon teman-temannya semua. Ditaliin, kumpulkan di dua orang. Maju ibu maju ibu. Terus tenang aja, biarin balonnya selesai terus. Oke, ambil sama orang yang kedua, ambil orang kedua ambil. Terus. Ibu tempel di belakang. Sebentar, aturannya, nah pas dipegang gitu boleh. Nah itu baru dilepasin lagi ya. Anda boleh pakai tangan pas ngambilnya saja. Bu muter ya bu. Ya. Oke. Terus. Yang belakang yang yang belakang yang ambil. Terus. Ya, semakin panjang. Terus. Pak, lagi. Hayo. Awas saya lu ngapung gening. Iya. Mana? Oh. Kelompok ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang lagi. Hei bu, cepat bu. Iya. Has. 3 lagi. Ayo. Iya setelah dia. Iya. Itu 2 lagi. 2 lagi. Iya. Satu lagi. Ayo pecah. Iya. Ya, barisnya memanjang. Yang sudah beres. Sudah. Terus tunggu putaran wae baris. Baik, semuanya kumpul kembali di tempat paling dekat. Capek, senang tidak? Oke, baik. Nanti kedepannya kalau mau ada kegiatan yang melibatkan KPA atau saya secara personal, silakan tinggal menghubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.